Penalaran analitis. Jadi penalaran analitis itu adalah salah satu dari materi yang biasanya keluar pada CPNS. Nah, penalaran analitis itu sendiri itu masuk ke dalam kemampuan verbal. Jadi lebih ke kemampuan verbal daripada kemampuan yang numerik. Nah, jadi penalaran analitis itu adalah suatu proses analisa informasi baik dalam bentuk pernyataan atau cerita yang diberikan, kemudian dari informasi itu akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar. Nah, tujuan dari tes analitis itu adalah untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, sudah tahu semua ya tentang analitis seperti apa? Nah, yang berikutnya, jadi kalau analitis itu lebih banyak teks. Nah, satu teks itu bisa terdiri dari satu soal atau satu teks itu bisa dua atau tiga soal. Nah, kalau dua atau tiga soal tuh biasanya dia apa namanya lebih panjang untuk teksnya. Oke. Nah, berikutnya adalah model-model dari penalaran analitis. Nah, model-model dari penalaran analitis itu ada yang pertama bentuknya perbandingan, ada yang kedua model soal implikasi, yaitu hubungan antar syarat. Jadi, kalau yang perbandingan itu misalkan contohnya aja, misalkan umur si Andi itu lebih tua daripada umur si Budi, misalkan seperti itu. Atau bisa modelnya lebih tua, atau misalkan modelnya itu lebih tinggi, atau apa namanya misalkan lebih besar dan seterusnya itu yang perbandingan. Nah, yang kedua yaitu adalah model soal implikasi hubungan antar syarat. Jadi, kalau hubungan antar syarat itu ini saya tulis yang ini. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya ini karena apa namanya laptop saya yang biasanya saya pakai itu tidak bisa menyala, jadi saya pakai laptop baru dan ini agak harus apa namanya eh, agak kurang rapi jadi ya tulisan saya. Biasanya saya pakai laptop yang kecil, ini sekarang laptopnya agak besar. Jadi kalau model perbandingan itu bisa dua atau lebih nilai, bisa dua atau lebih nilai. Jadi lebih nilai itu maksudnya bisa nilai A, nilai B, nilai C. Kemudian kita bisa menyimpulkan atau menganalisis hubungan, kemudian membuat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kemudian memberikan tanda. Jadi di model perbandingan itu kita bisa memberikan tanda lebih dari, bisa kurang dari, bisa sama dengan, dan seterusnya. Nah, catatannya adalah untuk yang model perbandingan ini, misalkan